hakikat ya. Satu hakikat satu pribadi atau tiga pribadi satu hakikat, karena beda kan. Oneness itu percaya satu pribadi satu hakikat. Jadi Bapa mengutus dirinya sendiri katanya. Itu yang mati di kayu salib juga katanya Bapa itu kan. Nah itu udah kacau-kacau itu. Biar jelas gitu loh kepada saudara yang Kristen nih. Mana Bang Hakim? Aliran dari mana kah? Marsionisme lagi kayak Tito. Aliran sesat dia mah. Gurunda, Tito sama ini beda loh. Tito sama Billy itu beda. Mereka juga berantem. Oh ya? Berantem juga karena kalau Tito itu Marsion dia. Yesus itu Tuhan yang benar-benar tidak ada hubungannya sama perjanjian lama. Tuhan yang baru. Kalau yang perjanjian lama itu Tuhan yang jahat ini tuh gitu. Konsepnya Tito gitu. Dan itu ada banyak kirain Tito doang. Kemarin aku sempat ngobrol, udah dikontenin. Lanjut. Iya. Ya, Bang Adil kayaknya nggak menjawab, ya sudahlah, nggak bahas lah. Nggak apa-apa Bang, mungkin dia tekanan batin kali, ada Bang Zuma, udah ada Bang Kores juga dan lain-lain. Biarin lanjut. Oh, nanya ke aku ya? Buset. Nanya ke aku? Bukan, nanya ke ini Ambrosi. Buset deh. Nanya lau lah. Aku Trinitarian dong. Trinitarian, ya sudah, oke, pegangan. Lanjut. Gurunda, Tafadol. Iya. Jadi satu kaidah yang menguatkan Islam di sini adalah Al-Qur'anul Karim ya, yang menjelaskan kemudian bahwasanya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus itu, Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah mereka berselisih paham tentang Yesus sampai hari kiamat. Nah ini 1400 tahun silam dinyatakan oleh Al-Quran dan sampai hari ini terbukti keberadaannya gitu ya teman-teman. Jadi wajar kalau kalian berselisih. Kembali kepada tema kita, bagaimana kemudian tentang Yesus ini yang tadinya dianggap sebagai tiga pribadi satu hakikat kan gitu ya. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitab saudara sendiri, Yesus sampai kapanpun ketaatannya itu taat kepada Tuhan, kepada yang mengutusnya, dan tidak pernah kemudian Yesus itu berusaha mengambil alih posisi daripada yang mengutus dirinya. Tetapi kemudian ada satu hal yang menarik di dalam Lukas 21 nomor 1 ya, nomor 8 sorry. Di situ dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ada penyesat yang datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Nah ini Katalikong. Ini yang saya ingin katakan kepada saudara bahwa satu-satunya ajaran yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu hanya Kristen. Apakah ini kategori anti Yesus atau penyesat yang dimaksud Yesus di dalam Lukas 12:1 ini adalah Kristen yang didirikan kemudian oleh orang-orang Farisi di antaranya Paulus itu sudah tergenapi atau masih menunggu orang yang agama lain yang akan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Silakan, Bang. Jadi penafsirannya Bang Zuma sih begitu sih ya. Kita kan beda penafsiran kalau membaca satu ayat kitab suci ya. Masing-masing kan beda penafsiran itu Bang. Makanya terjadilah banyak aliran di dalam kekristenan. Kalau konteks yang Abang Zuma kutip tadi itu ya itu tadi memang ada di dalam kekristenan memang percaya bahwa banyaknya aliran yang tidak sesuai dengan Alkitab, menafsir yang bertentangan dengan Alkitab. Salah satunya mengatakan bahwa itu tadi aliran yang oneness itu satu hakikat satu pribadi, hanya satu pribadi dalam Allah yang satu. Jadi Allah Bapa yang utus Bapa sendiri, Bapa yang mati di kayu salib itu udah kami mengatakan itu sesat. Itu udah pengajaran sesat itu kalau kami menafsirkan. Karena bertentangan dengan Alkitab ayat-ayat yang lain gitu. Karena Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru dibangun harus ditafsir secara bersama-samaan. Tidak boleh mengutip satu ayat satu kelompok ini dan satu kelompok ayat ini. Karena salah satu contohnya ada orang Kristen mengatakan sesama hamba Tuhan tidak boleh menghakimi karena ada tertulis di Alkitab jangan menghakimi.
tidak boleh menghakimi. Loh, jangan baca hanya satu ayat saja, karena ada ayat lain mengatakan, janganlah menghakimi dengan apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Harus berdasarkan Alkitab, menghakimi orang lain maupun menghakimi diri sendiri. Itu harus ada dasarnya. Jadi kalau mengutip satu ayat dan diambil menafsirkan satu ayat dan menghasilkan pengajaran, itu namanya ayatiyah, bukan alkitabiah. Kalau saya mengatakan seperti saudara yang oneness itu, dia yang mengutip, yang dia kutip itu ayat-ayat mengatakan bahwa Allah itu hanya satu hakikat, satu pribadi. Ada banyak memang ayatnya, tetapi dia mengabaikan begitu banyak juga ayat-ayat mengatakan bahwa ada kejamakan dalam diri Allah. Dan ada banyak kontradiksi di dalam Alkitab ketika Yesus berdoa, Bapa, jikalau boleh lalu cawan ini. Dia berdoa pada siapa kalau Yesus itu adalah Bapa? Itu kan logika yang sudah kacau balau itu. Pada saat di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berbicara pada siapa? Itu logika yang kacau kalau dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, jadi ini kembali lagi pada penafsiran ketika banyak orang Kristen yang menafsir yang tidak berdasarkan Alkitab, yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi harus harmonis. Makanya keluar doktrin Allah Tritunggal itu karena mengambil grup yang satu dan grup yang satu banyak mengatakan ayat Alkitab bahwa Allah itu satu, tetapi tidak mutlak. Ada banyak juga ayat mengatakan di Alkitab kelompok kedua itu ada kejamakan di dalam diri Allah. Makanya ada kelompok ekstrim itu di dalam kitab suci, ada ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah dan juga ada ayat-ayat yang menunjukkan kejamakan Allah. Makanya ada dua sikap ekstrim yang salah dalam persoalan ini. Satu, terlalu menekankan kejamakan dalam diri Allah dan mengabaikan kesatuannya. Ini menjadi triteisme, sama dengan kepercayaan kepada tiga Allah. Ini salah karena berarti mengabaikan ketunggalan Allah, berarti mengabaikan sebagian kitab suci. Kedua, menekankan kesatuan Allah dalam membuang, mengabaikan kejamakan dalam diri Allah. Kita tidak bisa kita tidak bisa hanya menyoroti ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah dan lalu mengatakan bahwa Allah itu tunggal secara mutlak. Karena kalau kita melakukan hal itu, lalu apa yang akan kita lakukan dengan ayat-ayat yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah? Membuangnya, mengabaikannya. Ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mempercayai kitab suci sebagai firman Tuhan. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada kitab suci harus memperhatikan kedua kelompok ayat ini. Dan doktrin Allah Tritunggal merupakan satu-satunya jalan untuk mengharmoniskan kedua grup ayat-ayat Alkitab yang jamak maupun yang tunggal. Itu makanya kalau kita mau menerima doktrin Allah Tritunggal, maka kita bisa mengharmoniskan kedua golongan ayat tersebut. Kalau kita menolak doktrin Allah Tritunggal, ini berarti kita harus menghadapi kontradiksi yang tidak mungkin bisa diharmoniskan dalam kitab suci. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu satu hakikat, satu pribadi, mengabaikan ayat-ayat yang lain, bagaimana pribadi yang lain? Masa mengutus dirinya sendiri? Kan itu logikanya yang kacau balak. Jadi ya ada yang menekankan juga tiga pribadi, tiga Allah. Wah, ini lebih kacau lagi, mengabaikan kesatuannya. Bahwa aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yesus mengatakan demikian. Mereka memiliki hakikat yang sama dan satu. Meskipun mereka ada perbedaan kehendak, tetapi mereka tidak memiliki namanya kehendak yang berbeda, yang bertentangan. Pasti yang satu A, yang satu juga pastinya menyetujui karena mereka satu kehendak. Jangan panjang-panjang Pak Ganda. Ini bukan gereja. Ya, ini kan saya kasih tahu pemahaman dan imannya di dalam kekristenan. Kan saudara-saudara yang muslim kan, ternyata begini. Lanjut Bang ternyata begini gitu loh maksudku. Oke, saudaraku Ganda ya. Jadi kehebatan dan keunggulan kita yang hidup saat sekarang ini ya, apapun agama kita itu, di samping kita itu diciptakan sempurna, kita diperlengkapi dengan zaman modern yang banyak alat-alat canggih, kemudian di mana kita sebutkan era kita ini adalah era digital.
di mana akal kita ini kemudian dipertemukan dengan berbagai macam kesempatan dan alat untuk mengetahui aspek kebenaran absolut itu seperti apa. Jadi sejatinya ketika kita beriman, maka iman kita itu terpolah dengan memberikan ruang kepada diri kita ini untuk kita asah, ya, supaya kita berpengetahuan. Jadi beriman dan berpengetahuan, bukan hanya sekedar beriman, bukan hanya telan doktrin, tetapi iman yang kita pegang itu harus kemudian diselimuti oleh ilmu pengetahuan, atau ilmu yang kita pegang ini harus benar-benar kita imani. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ya, oke. Lalu saya lanjut. Iya, Bang. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'an yang menariknya adalah ketika Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu fa'aghrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Nah, ini yang menarik itu di situ. Artinya, Bang, Di antara orang-orang yang mengatakan kami ini, saya bacakan. Di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, Nasara. Kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. yang tulis siapa? Dan kelak, gimana? Yang tulis ayat yang tadi ya barusan Abang Bang Zuma baca, yang tulis siapa, Bang? Sahabat Rasul Muhammad SAW setelah mereka menerima wahyu, setelah mereka menerima wahyu yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW kepada mereka. Jadi Rasulullah menerima wahyu dari langit. Wahyu ini disampaikan kemudian kepada para sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya kemudian menuliskan. Dua metode penyampaian Quran ini, hafalan dan tulisan, itu sampai kepada kami hari ini. 1400 tahun silam itu diberitakan bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani atau Nasara itu di antara mereka berselisih paham tentang Yesus sampai hari kiamat. Dan itu dibuktikan hari ini. Berarti sahabat Bang Zuma bilang kan itu sahabat yang tulis ya. Sahabat dari siapa tadi, Bang? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad. Berarti itu Abang percaya itu benar berarti, Bang, ya? Abang percaya. Kalau manusia biasa yang mengarang ini 1400 tahun silam, tidak mungkin hari ini bisa benar. Dan Anda sendiri sadari kan bahwa tadi ada Billy yang mengatakan satu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus mengutus dirinya, Bapa mengutus dirinya sendiri, bukan tiga pribadi. Muncul Anda dengan pemahaman sendiri, muncul lagi saudari kita Hakim yang juga beda juga pandangan. Al-Quran berarti benar dong. Kalau ini karangan manusia mustahil. Ini pasti wahyu ini yang mengatakan ini. Ini pasti wahyu. Nah, kemudian ini dia lahir di tahun berapa dia, Bang? Kira-kira. Ini abad ke-7, pewahyuannya abad ke-7 yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia lahir, Bang, itu sudah ada perdebatan, Bang. Gimana? Harusnya kalau memang itu nubuatan maupun wahyu, harusnya sebelum ada Alkitab maupun sebelum Yesus lahir, harusnya itu supaya semakin yakin bisa dipercaya, harusnya kan sebelum Yesus lahir dong. Sebelum ada pertentangan. Kalau saya kan sudah terjadi pertentangan sebelumnya, Bang, baru dia tulis kan. Ya, bagus pernyataan saudara bagus. Kenapa? Karena Rasulullah datang abad ke-7. Tapi yang menarik bagi orang yang berakal, adanya pengakuan di dalam ayat suci Al-Qur'an yang mengatakan ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Kalau ini tidak benar, harusnya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Pertentangan itu sudah selesai. Kenapa? Kristen, Katolik, Advent dan seterusnya adalah orang-orang hebat. Tapi perselisihan itu sampai hari ini sudah 2000 tahun masih berselisih. Berarti indikasi kebenaran ila yaumil qiyamah itu tidak bisa dibantah karena hari ini masih begitu. Masalahnya, Bang, maksudku sudah terjadi perbedaan tafsir sebelum Muhammad ada, Bang. Setuju, Bang? Iya, setuju, betul. Setuju ya? Betul. Sebelum dikatakan demikian, itu sudah ada memang sampai hari kiamat memang udah akan ada pertentangan. Di mana tertulis
Di mana tertulis? Sementara Anda tadi menuliskan datanya, menjelaskan bahwasanya Ya. orang-orang yang dikasihi Tuhan itu adalah mereka satu. Tapi faktanya bertentangan. Sampai hari kiamat malah dikatakan ini. Sudah 2000 tahun loh. Ini Artinya- ada aja ini yang masa dibilang ganda itu putus kabel dari mulut ke otak, itu gimana logikanya? Maksudnya gimana? Ada yang komen ini, ganda itu putus kabel dari mulut ke otak. Jangan fokus ke yang komen Aduh. dong. Iya. Di Iya, atas saja diskusi. Iya iya, cuma kadang terus kemudian- terbaca ya. Ya. Terus kemudian saudara, yang perlu dipahami di sini adalah tentang perjalanan kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak pernah melakukan penelitian terhadap kitab-kitab sebelumnya, tidak pernah kemudian melihat fenomena antar Kristen, tidak pernah kemudian mempelajari tentang Bible, kitabnya orang Katolik dan seterusnya. Tapi beliau seketika mendapatkan informasi dari langit, seketika itu juga disampaikan. Harusnya sebelum ayat ini kemudian ada, harusnya orang-orang Kristen itu internalnya sudah damai. Atau setelah ada ayat suci Al-Quran ini, terjemahannya oleh siapapun, harusnya tokoh-tokoh Kristen itu melakukan pendamaian seketika supaya Al-Quran ini salah. Tapi perselisihan itu sejak Al-Quran di 1400 tahun silam masih ada sampai sekarang. Tidak ada sedikit pun indikasi perdamaian, nggak ada. Ini kalau bukan wahyu dari langit, ini lalu apa? Siapa yang mengajari beliau? Beliau tidak melakukan penelitian dan beliau pun tidak pernah tidak bisa merekayasa bahwa ini akan terjadi untuk selama-lamanya. Tapi ternyata sudah 1400 tahun. Itu betul adanya. Bahkan kalau dihitung dari Protestan dengan Katolik, itu sudah 2000 tahun kurang lebih. Masih ragu tentang Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW seorang diri. Seorang diri dia. Tidak ada pendamping kiri kanan yang melakukan penelitian. Layaknya Lukas, Markus, Petrus dan seterusnya. Ini seorang diri. Tapi kebenarannya sangat luar biasa. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah As-Saff di ayat 14, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Jadi di situ jelas bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, terdapat padanya penolong-penolong, yaitu Bani Israel yang kami sebut kaum Nasara atau orang-orang Hawariyun yang membantu dirinya. Ada juga yang menolak dirinya. Ada juga yang menolak dirinya. Maka kemudian orang-orang yang menolong daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, itulah yang disebut sebagai orang yang menolong agama Allah. Tapi setelahnya ada kelompok-kelompok orang yang kemudian mengambil ajaran ini dan mengajarkan tidak sesuai dengan pokok ajaran yang utama. Kalau kayak gini kayaknya saya Makanya Halo? Ya. Halo? Ya. Iya, gimana? Kalau dari keterangan Bang Zuma, perlu juga sih saya mempelajari sejarahnya ya, bagaimana ya, ditulis dalam konteks apa dan tujuannya apa, itu perlu juga. Sama seperti di Alkitab juga kan sejarahnya kan begini gitu kan. Kalau di Quran juga kitabnya kan dari Arab ya. Kalau Alkitab kan dari Yahudi ya. Setuju Bang ya? Musa itu Iya, betul. setuju Bang ya, yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Muhammad, Bilangan, Ulangan itu Musa ya, bangsa Israel ya. Abang setuju tidak? Kalau saya melihat dari terjemahan kitab saudara, misalnya Bang Zuma jaringannya jelek itu. bukan Bang Zuma kurang bagus. Karena orang putus-putus. Itu merah itu jaringannya itu ya. Udah. Iya. Oke. Saya memang masih di gunung ini. Iya Bang. Ya. Oke. Iya. Jadi kalau saudara kemudian mengatakan apakah kitab yang dipegang oleh teman-teman Kristen itu adalah kitab yang datang kepada Nabi Musa, atau kitab yang datang kepada Nabi Daud, atau kitab yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, saya katakan bukan, Bung, bukan. Karena Al-Quran mengatakan seperti yang saya terangkan tadi pagi, bahwasanya kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah untuk menjelaskan kitab yang disembunyikan oleh para ahli kitab. Itu yang kami pahami. Dan itu memang datanya di dalam Al-Quran jelas. Oh iya ya. Boleh. Kalau boleh konsep ditanggapi? penebusan di situ Iya. gimana Bang?
Kalau konsep Boleh penebusan. ditanggapi sebentar saya sebentar. Oh iya. aja. Ya udah. Tadi kan katanya Bang Zuma nggak mungkin Baginda mengarang sendiri kan. Udah pasti dia dapat ayat turun gedebuk dari langit ya, ayat turun dari Allah langsung kan. Kenapa nggak mungkin? Kan dia ada warakah. Iya. Terus apakah bukan dari warakah itu dia mendapatkan sumbernya? Dan lagi, kenapa di Quran disuruh mengimani kitab-kitab sebelumnya? Apakah Baginda tidak tahu? Baginda Muhammad tidak tahu kalau kitab-kitab sebelum, apakah dia tidak mengetahui sama sekali dengan kitab-kitab sebelumnya gitu? Terus diperintahkan ke umatnya, padahal dia sendiri nggak tahu. Disuruh umatnya, ayo imanilah kitab-kitab sendiri, kitab-kitab sebelumnya ya. Saya sendiri nggak pernah baca tuh kitab. Pokoknya kalian imani loh, imani aja kitabnya, nggak usah lo tahu, lo imani aja dah. Apakah begitu masuk akal, Baginda? Bang Zuma. Oke, baik. Jadi perintah beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran itu muatannya adalah perintah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah pernah mengutus nabi-nabi diperlengkapi dengan kitab suci, di mana kitab suci ini kemudian diserukan di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mereka merubah-rubah, mencampur adukkan antara hak dan batil. Setelah kitab itu datang, mereka menjadikan kitab itu terurai. Ya, mereka menjadikan kitab suci yang datang kepada mereka itu sebagai satu lembaran-lembaran yang terpisah-pisah antara satu sama lain. Mereka mencampur adukkan. Sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat 78 jelas sekali diterangkan di sana bahwa segolongan dari mereka ahli kitab ini buta huruf, tidak mengerti tentang kitab-kitab terdahulu, lalu kemudian mereka menulis sebuah buku dengan tangannya sendiri, lalu mengatakan itu datangnya dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah, tapi datang dari mereka sendiri. Dan itu bisa kita lihat. Contoh, kitab saudara, kitab yang Anda pegang sekarang. Apakah itu sumbernya adalah Yesus? Bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan Lukas, tidak pernah mengajarkan Paulus, nggak pernah mengajarkan Markus, dan seterusnya. Tapi kok bisa buku dibuat setebal itu? Dari mana ilmunya? Nah, kalau berbicara mengenai Waraka tidak pernah mengajarkan Taurat, Waraka tidak pernah mengajarkan Zabur, Injil kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Waraka hanya menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah itu ada tanda-tanda kenabian, sebab yang datang kepadanya itu adalah namus yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu aja. Setelah itu tidak ada pemberitaan beliau belajar ke Waraka. Habis itu, karena Al-Quran ini diwahyukan 22 tahun kurang lebih. Tidak pernah sekalipun pada saat proses pewahyuan Rasulullah bertemu dengan Waraka. Nggak pernah. Jadi tidak ada pengajaran dari oknum. Gimana? Silakan. Itu kan asumsi. Bukan asumsi, ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Fakta sejarah memang dikasauin apa yang diajarkan Waraka itu apa aja A sampai Z. Kan juga nggak diketahuin. Okay. Kalau ada sumber, cuman diketahui kalau ada Baginda tuh belajar sama Waraka, itu gurunya sampai dia ketika Waraka di mana tertulis Rasulullah belajar kepada Waraka, di mana? Ya di mana tertulis? Mungkin bisa tunjukkan ke saya, Mbak. Waraka, yang ini diajari Waraka di mana? Di mana tertulis? Oh, ini sumbernya dari Waraka. Ini nggak dari Waraka, taunya dari mana juga? Nggak diketahui juga kan? Jadi itu di mana Waraka, di mana Rasulullah Muhammad SAW belajar kepada Waraka? Ada sumber yang Anda bisa tunjukkan ke saya? Ya itu kayaknya di hadis, kalau nggak salah di hadis sampai Muhammad mau bunuh diri ketika mau Waraka mati karena dia nggak dapat ilmu lagi. Nggak nyambung. Al-Quran menyatakan wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab. Dan juga asumsi kalau Alkitab situ udah diubah-ubah. Ya sekarang juga ada Alkitab. Mau bukti? Tunggu belum. Buktinya memang kita bisa dirubah-rubah. Buktinya sekarang tuh ada Alkitab.
Yang dia ngomong Sekarang ada Alkitab Saksi Yehova. Memang bisa diubah-ubah, tapi kan yang original teksnya masih tetap ada gitu loh. Ada yang ada Original teks kitab-kitab mana original teksnya sudah dimakan kecoa. Kriva juga. Itu di atas kertas, informasi yang muncul belakangan. Memang faktanya begitu. Memang ada kitab-kitab. Mana palsu. fakta? Jangan berbicara Termasuk- fakta kalau tidak ada. datanya, Bu. Ya Datanya, faktanya Bu. memang ada Injil-Injil faktanya Mana? Injil-Injil palsu itu memang ada. Kitab-kitab apokrifa Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar? Nggak percaya. Apa yang menjadi dasar dan siapa yang bisa menentukan ini palsu ini asli? Ya itu kan dari kesaksian-kesaksian para rasul dan kesaksian bapak-bapak gereja. Boleh Anda tunjukkan Ya. maaf. Boleh Anda tunjukkan di mana Yesus memanggil Lukas? Ya, Lukas. memang ada di Al-Quran. Enggak, Anda kan mengatakan kesaksian-kesaksian. Muhammad. Ada enggak kesaksian orang Yesus bertemu Lukas? Gini Ada. aja deh, yang pasti Al-Quran Pasti. kalian bersaksi kalau nggak mau jawab kan tuh. Al-Quran kalian bersaksi bahwa Alkitab itu bisa dipercaya dan diimani. Dan yang anehnya Iya. kalian yang nggak menjawab ya. Ini Apa Ibu, kata Al-Quran? Kalian lebih Ibu, percaya Al-Quran Ibu. atau kepada ulama-ulama zaman now? Ibu, Alkitab yang dimaksud itu bukan karangan-karangan orang Yunani. Alkitab yang pasti, dimaksud Kalian nggak kok pasti kok kita mendoktrin kasih di sumber sini. dari Alkitab juga kalian nggak percaya karena kalian nggak mengimani Alkitab. Sedangkan Al-Quran aja kalian nggak percaya. Al-Quran kan menyuruh kalian mengimani Alkitab. Mengimani surah Paulus. Itu kalian nggak percaya. Gimana Alkitab kalian mau yang percaya? Ibu, Alkitab yang mau diimani itu Alkitab yang mana menurut Al-Quran? Ya mana aku tahu kan katanya Alkitab kan katanya Al-Quran terperinci. Inilah liciknya kok agama Anda ya. Kok kamu nggak tahu Allah yang ngaku. Inilah Allah yang ngaku liciknya kita- agama Anda. Ibu, sebentar. Saya lagi di jalan ini. Saya mampir di pinggir jalan. Ibu kalau mau diskusi, ayo diskusi Bu. Tapi jangan jadi kuman ya Bu ya. Ayo diskusi yang baik Bu. Lanjut. Kan Bang Zuma tanya mengenai Markus Lukas aja dulu, itu siapa itu? Bagaimana caranya Yesus mengajarkan Markus Lukas? Di mana ayatnya? Di mana datanya? Gini loh, Markus Lukas itu kan murid-murid Yesus, saksi Di mata mana? itu. Di mana? Dibandingin dengan Di mana Lukas, Markus dan Paulus jadi muridnya itu di Bukari mana? 200 tahun kemudian baru nulis kitabnya loh, Bukari. Itu saksi mata langsung. Siapa saksi mata? Jadi Udah, Bu, Alkitab udah. itu, kitab Injil Udah, itu udah. langsung ke nggak ada nggak ada Nggak ada langsung apa. dari sumbernya, langsung dari Yesus sendiri gitu. Mana? Di mana Bisa Yesus dipercaya berkata kepada Lukas? Di mana? Di mana Yesus berkata kepada Lukas? Tertulis di mana itu? Itu aja jawab dulu. Loh, di mana Allah berkata kepada sapi betina dan kalau kayak gitu Lu ya. nggak usah. Oh, penghujat ini diturunkan. Mana? Diturunkan penghujat. Sid penghujat ini dia nggak bisa Gini loh, diskusi, dia nggak punya otak ini, Diturunkan. nggak punya otak, turunkan Nggak aja bisa Rasid. jawab. Oke, nggak Bu. bisa jawab. Siap. Kita hanya edukasi Oke. di sini, Bu. Ya, Di sini edukasi bukan Kuman pergi aja ya Kuman. Tiga ada turun kan? Elah. Maaf Bro, dah tadi lagi di jalan. Itu penghujat itu, bukan Ayo. mau diskusi, dia Naik. mau penghujat itu. Iya, makanya aduh. Ini kayak kali Baguslah ini. dia turun. Enggak pasti kalau ditanya sama. Ayo yang lain maju silakan. Saya ngopi campur masako dulu, silakan. Enggak gitu juga, Burunda. Selamat siang, Amus Leonardus, Protestan apa Katolik? Rian Bertuba, Ya siapa? Protestan apa Katolik Pak? Oh, sebentar. Ya. Ya. Ngomong Pak, soalnya saya lagi di jalan. Pak. Bang Timo itu lagi Ya, siap. mengatakan bahwa dia mengutip dari Qur'annya gitu, bahwa orang Kristen akan selamanya berselisih paham satu dengan yang lain. Nah, ini yang mungkin dia tidak paham ya semuanya. Nah, kalau kita melihat saja di dalam konteks Islam, apakah kalian tidak bertentangan dengan Oke, Syiah? sebentar. Ini mau dipastikan dulu. Halo. Ini yang ngomong ini siapa?
Siapa yang ngomong? Rian. Amos. Halo, halo. Amos Halo. yang ngomong. Oh, yang ngomong Amos. Kamu. Oke, ini Rian ini protes apa Katolik, Pak? Loh, jangan Muslim. Maaf Pak, Muslim. Kalian muslim, Halo. kalian muslim. Kalian muslim. Ya udah, lanjut Pak. Iya Pak. Oke. Pak Amos lanjut Pak. Banyak yang mau naik soalnya. Oke, sip. Nah, jadi saya mau tanya, dasar kalian bisa mengatakan kalian berbeda Amos, dengan Islam kamu Syiah Kristen? itu bagaimana? Iya, Kristen. Oh. Makanya saya tanya, karena tadi Suma sempat membahas kalau orang Kristen itu akan selamanya berselisih paham, apalagi dikutip dalam Qurannya. Nah, sekarang saya tanya, lalu bagaimana kalian yang Muslim yang ya saya nggak tahu kalian apa, tapi dengan Syiah saja kalian berbeda, justru berselisih paham. Nah, saya tanya, dasar kalian bisa berselisih paham dengan mereka itu apa? Nah, mungkin kalau kalian bisa jawab, saya akan jawab juga mengapa alasan kekristenan akan berselisih paham terus tentang paham Allah Tritunggal. Seperti itu. Ya, silakan, itu aja. Oke, saya jawab, Pak. Syiah itu bukan Islam, Pak. Syiah itu bukan Islam. Syiah itu peminum kencing imam, pemakan tai imam. Islam tidak begitu. Nah, Syiah menghujat dan menghina sahabat Nabi. Islam tidak begitu. Syiah itu kembaran Kristen dalam tubuh Yahudi. Di Islam ada yang namanya Syiah, itu laksana Kristen yang nempel ke Yahudi. Antara Yahudi dan Kristen itu berbeda, antara Islam dan Syiah itu berbeda. Di dalam tubuh Islam, Syiah itu laksana Kristen di dalam tubuh Yahudi. Sampai di sini paham, Bapak? dari jawaban yang Pak Suma kasih seperti ini, Iya. Iya. saya masih belum bisa menerima karena begini. Oh, nggak perlu Bapak terima, nggak mungkin. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Bapak. Sabar Boleh nggak? dulu. Saya kan masih bilang, saya kan masih mau bertanya. Sabar dulu, nanti akan selesai juga, akan ada waktu Pak Suma bertanya. Oke, ya. Nah, jadi begini Pak Suma. Lalu bagaimana orang Syiah sendiri, mereka justru mengaku bahwa mereka adalah Muslim. Ya, sama Nah, Kristen itu juga mengaku mereka baca. juga adalah Israel rohani. Sama, Pak. Kristen dan Syiah itu sama-sama. Serigala berbulu landa, sama. Dasar dari mana Bapak mengatakan Kristen dan Syiah itu sama? Oh, sama-sama nebeng di agamanya orang. Sama-sama nebeng di agamanya orang, sama-sama nebeng di Tuhannya orang, sama-sama nebeng di kitabnya orang. Sadar enggak Bapak di situ? Tertawa dalam kesakitan. Bagus Bukan itu. ketawa dalam kesakitan, ketawa di dalam kelucuan. Di dalam jawaban Bapak. oh, kelucuan. Oh, iya. Karena Oke, saya sekarang boleh bertanya? Boleh saya bertanya sekarang? Oke, ya, baik. silakan. Oke. Kalau di Katolik Tuhannya berapa? Katolik, ya. Iya. Katolik itu tetap juga mereka meyakini satu hakikat tiga pribadi. Nah, kalau Anda sendiri dari sekte mana? Sama. Satu hakikat Dari sekte tiga pribadi. Iya, dari sekte Bukan mana, dari Bapak? sekte apa? Kami bukan dari sekte, Pak. Anda harus bisa bedakan sekte dan agama. Lalu apa? Dari mana? Dari Panjul. Dari Panjul. Aduh, Jadi Bapak. memang begini Pak, begini. Kalau Bapak dalam tanya dari Islam Katolik atau itu Protestan, saya akan jawab. Tapi Pak bilang sekte, gitu. Iya. Denom aja kali Bang Suma, denom. Oh, Bukan begitu. denom, Iya, itu dalam denom, Pak, Protestan. denom. Itu ada banyak denominasi. Kayak gitu. Ya udah, Bapak dari agama mana? Ya Kristen Protestan saya. Kristen Protestan. Di Indonesia ini agama penyembah Yesus itu ada berapa, Pak? Agama penyembah Yesus. Ya Kristen aja. Iya. Kristen saja yang menyembah Yesus. Katolik, Protestan, apakah itu bukan agama yang terdaftar di negara kita ini? Loh, Katolik iya. Katolik juga itu Nah, Kristen. Katolik dengan Kristen beda, Pak. Oke, Protestan juga beda.
Nah sekarang, Silakan Pak. oke. Sekarang di agama penyembah Yesus ini yang datang agama dari Barat ini, ada yang mengatakan satu pribadi, ada yang mengatakan tiga pribadi. Apakah satu pribadi dengan tiga pribadi itu sama, Pak? Satu pribadi dan tiga pribadi. Ya, apakah itu sama? Oh, beda Pak. Beda, jelas berbeda. Beda. Ya sudah. Udah. Berarti pertentangan itu tetap ada kan? Karena ada yang mengatakan Tuhannya satu pribadi, ada yang mengatakan Tuhannya tiga pribadi. Nah, oke. Ya saya. Berarti benar Al-Quran kan? Al-Quran benar kan? Sabar, Iya kan? Saya jawab Pak. Saya belum bisa bilang Al-Quran benar begini. Saya jawab ya. Saya tidak Karena ini perlu juga yang pembenaran nanti dari Anda, akan nggak perlu. Saya ingin menjadikan satu dasar ketika Bapak menjawab, dan saya mau jadikan dasar dalam perbedaan. Bapak membedakan Syiah dan Muslim ini. Karena Syiah Tuhannya satu, Pak. Syiah Tuhannya satu. Tapi Islam mereka juga juga Tuhannya. mengakui Islam Muhammad. Islam Nabi Tuhannya satu. Dengarkan. Islam Tuhannya satu. Kemudian mereka menabikan Rasulullah. Kami juga menabikan Rasulullah. Sama. Hanya ada hal yang membedakan kami. Nah, sekarang kalau antar Kristen, Katolik, Protestan dengan Advent, membedakan itu adalah konsep Tuhan, Pak. Ada yang mengatakan satu pribadi, ada yang mengatakan tiga pribadi. Selisih paham mereka ini karena memang mereka tidak menyimak dan mempelajari firman Tuhan dengan baik-baik. Makanya mereka melewatkan salah. Saudara Kristen Salah. tadi yang mengatakan Yang lain juga Protestan dengan Advent juga mengatakan seperti itu terhadap Anda. Makanya Al-Quran mengatakan kalian akan selalu bertentangan sampai kiamat. Iya, karena kurangnya hikmat itu. Ya, sudah berarti selesai diskusi kita. Silakan yang lain. Asar di sini. Dia sudah iyakan. Silakan. Sekali, Pak. Dia sudah iyakan. Udah. Selesai diskusi kita, Pak. Silakan. Aduh. Iya, deh. Ya, saya tambahi ya Iya, silakan. persamaan Kristen dengan Syiah. Saya tambahi ya. Ini host bisa nggak dibesarin akun saya? Nah, kenapa Bang Zuma barusan mengatakan kalau Kristen itu sama dengan Syiah? Apakah ada dalilnya? Banyak. Nih, saya kasih tahu ya. Jadi Syiah dan Kristen ini salah satu pecahan dari Yahudi ya, Yahudi yang sembrono. Nah ini ya, ini Anda buka kitab, ini namanya Mukhtasar Tarikhul Madzhab Al-Islamiyah. Iya aja nggak ngerti lah Pak. Jadi Tarikhul Madzhab ini sejarah tentang perpecahan umat Islam ya, perbedaan umat Islam. Nah, kenapa Syiah itu disebut berbeda tadi oleh Bang Zuma? Nah, karena begini Mas, nih saya kasih tahu ya. Dan Bang Zuma tadi sudah melontarkan bahwa Syiah ini sama seperti Kristen. Kenapa kok dikatakan sama? Karena begini nih ya. Fasara yalqurun nas annal maktul lam yakun aliyan wa innama kana syaitonan tusawwirun nas fi suratihi. Syiah berpendapat bahwa yang terbunuh itu bukan Sayyidina Ali, tapi setan yang menyerupai gambar Sayyidina Ali. Wa anna aliyan su'ida ila sama. Sayyidina Ali diangkat oleh Allah ke atas langit. Kama su'ida ilaiha ibnu Maryam alaihi salam. Sebagaimana Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Lalu dasar akidah-akidah mereka ini dari mana? Pemikiran mereka ini dari mana? Begini. Wa yuqarriru ba'dul ulama al-arabiyyin, ya, sebagian para ulama pemuka yang besar, pemuka para ulama di daerah Eropa, anna Syiah, bahwa Syiah ini ukhidat minal Yahudiyah akthar mimma ukhidat minal Farisiyah. Akidah mereka itu rata-rata dari Yahudi. Jadi 80% dari Yahudi, 20%-nya dari Farisi. Ingat ya.
Yesus selalu mewanti-wanti dari kejahatan orang Farisi. Mustadillan bi anna Abdullah bin Saba. Kenapa kok seperti itu akidah mereka? Karena pendirinya Abdullah bin Saba, awwalu man azharat da'wah ila taqdisi Ali kana Yahudiyan. Dialah yang pertama kali mengkultuskan Sayyidina Ali dan dia adalah seorang Yahudi. Pendirinya orang Yahudi. Makanya agama-agama pemikirannya dari Farisi, dari orang Yahudi juga. Gitu. Makanya Bang Zuma tadi berani bilang gitu, ini nih dalilnya banyak sekali. Lanjut. Yang lain. Gedein lagi Bang Zuma, Bes. Sudah diakui tadi, apalagi tutup aja. Sadaqahul azim. Dia nggak sadar, Gurunda. Dia nggak sadar kalau Ilo, selamat siang Ilo. Selamat sore Ilo. Nggak sadar apanya, Pak? Ilo. Pegangan. Nah, lanjut. Ya, Oten naik lagi satu ya. Hitung ya. Yang oneness juga ada dalilnya nanti. Dari Syiah itu sama juga. Anna Ali yatajassad. Ya, yatajassad itu ada nanti. Bahwa Sayyidina Ali adalah Tuhan itu sendiri ada nanti. Jadi oneness terhitung kena semua itu. Sama memang dengan Syiah. Gitu Bang. Lanjut Bang. Sebentar ya Bang Sueb ya. Ini biar ada Oten yang ini dikit. Oh bisa gitu sih ya? Parah banget. Ali adalah Tuhan. Buset, bahaya. Itu yang radikal-radikal itu memang parah itu. Daripada mengatakan bahwa saya malaikat Jibril salah alamat, harusnya nurunkan ke Ali tapi nurunkan ke Rasulullah. Kan udahlah, no comment. Nah, itu karena Syiah mengira malaikat Jibril ini pengantar paket Shopee, bisa salah alamat Iya, gitu loh. mungkin. Enggak, saya cuma mau nanya sama Bang Amos ini yang mengatakan bahwa Katolik dan Protestan itu sama. Ya. Cuman mau terusin aja ini. Itu samanya di mana, Bang? Samanya tuh di mana? Saya tuh mantan Katolik, Bang. Itu di mana samanya? Halo. Saya jawab. Begini. Saya juga tahu bahwa ada banyak perbedaan antara Katolik dan Protestan, khususnya dalam hal pengajaran firman Tuhan. Seperti itu. Tapi emang Katolik tidak meyakini satu hakikat tiga pribadi? Saya tanya, kan kamu Katolik kan? Seperti itu. Samanya mungkin di dalam dasar iman itu, tetapi di dalam pengajaran lain itu banyak sekali perbedaan. Kan dia yang suruh. Hah? Enggak, lanjut. Ya, seperti contoh, saya kasih salah satu contoh ya, bahwa dalam Katolik mereka punya pengajaran tentang 7 sakramen. Sedangkan dalam Protestan itu cuma 2 sakramen. Kami cuma meyakini 2 sakramen. Sakramen baptisan dan sakramen perjamuan. Tetapi Katolik punya 7. Seperti itu. Ya, maksudnya saya mengatakan sama di dalam hal imannya itu kepada satu hakikat. Enggak ya, itu udah tahu udah berbeda kayak begitu udah jelas berbeda, Pak. Seperti halnya saya mau kasih contoh nih, Pak. Kasih contoh aja, kasih contoh. Ya kan, itu tahu kan Paskah ya, Prapaskah tahu ya? Ya? Tahu. Itu ada rangkaian pekan suci ya. Itu disebut apa, Pak? Apa? Itu kan ada namanya Paskah, Prapaskah. Itu kan ada rangkaian pekan suci itu. Itu disebut apa rangkaian pesan suci itu? Orang Kristen pasti tahu. Pesan suci itu tidak ada di Protestan, di Katolik saja mungkin. Nah, itu udah ada berbeda. Itu kan ada namanya Trihari Suci. Iya. Ya kan? Kamis Suci, Jumat Agung, ya kan, Sabtu Suci. Nah, maksud saya, janganlah Abang, ini masalah liturgi aja sudah berbeda. Jangan disama-samain, Bang. Udah jelas jauh berbeda, Bang. Itu aja. Ya memang ya? berbeda. Yang saya tekankan di sini cuma satu. Protestan nggak suka sama Katolik, nggak suka Protestan sama Katolik. Dari dulu, saya zamannya Katolik pun berdebat dengan Protestan. Ya memang banyak yang berbeda. Iya, makanya hati-hati, jangan bilang disamakan sama Protestan. Oh, jadi Pak ini Katolik ya?
Saya mantan Katolik. Oh, mantan Katolik. Cuman di situ Bapak kelihatan bahwa untuk cari aman bahwa mengatakan bahwa Protestan dan Katolik itu sama. Enggak sama. Bukan Sama dalam dalam ketuhanan. Nah, sudahlah, iya dari Pak aja lah kalau itu. Iya. Ya. Iya. Siap. Lanjut yang lain. Oke, silakan Pak Suma dan yang lain diskusi. Amos apa? Denomnya apa ya Bang Amos? Saya Protestan, Pak. Saya Oh. Protestan. Sama kayak saksi Yehova. Sama itu. Beda, seksi Yehova kan tidak meyakini Yesus itu Tuhan. Tapi mereka meyakini Yesus juru selamat. Sama nggak? Tidak. Sama. Kalau tidak bukan Tuhan ya berarti bukan juru selamat lagi. Loh, ini ya. Nih, kita buka ya. Ininya apa? Ininya saksi Yehova. Tunggu. Oh, ada kitabnya situ ya. Ada dong. Oh, berbeda ya, kitab saksi Yehova beda. Iya, beda. Iya dong. Baru tahu loh. Oke, silakan. Menarik nih, menarik. Nah, ini saksi Yehova ya. Kita buka di sini. Nah, nih. Tuh, saksi Yehova kan gitu ya. Misalnya berapa? Roma ya. Roma 9 ya. Roma 10 nomor 9 ya. Iya. Coba tunjukkan. Tunggu, ini masih lodong. Nah, ini Roma 10 nomor 9. Nah. Ini. Coba Guys, dibaca. ada Oten yang mau naik. Siapa yang mau gantian? Tuh. Roma berapa itu, Pak? Roma 10 nomor 9. Bang Erik, monitor Bang Erik. Oke. Iya. Oke, izin ya Bang Erik ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini, coba. Ya, silakan Pak. Ini kebaca nggak? Kalau mulut kalian, Iya, lanjut Pak. ya. Kalau mulut kalian sendiri membuat pernyataan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan kalian, dan kalian beriman dengan sepenuh hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan kalian akan diselamatkan. Oh, ini beda terjemahan aja sih, Pak. Ah, itu dia. Dalam terjemahan baru LAI juga menekankan seperti itu kok. Ya itu kan sama berarti. Bilangin Protestan sama saksi Yehova sama. Iya, mungkin mereka memegang kitab yang sama, tetapi dalam doktrinnya mereka, entahlah ya, saya juga nggak tahu. Sama saksi Yehova. Ini juga sama loh. Lihat loh. Ini Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Udah baca belum Wahyu 3:14? Sabar. Oke, sebentar ya. Disapa dulu. Boleh lihat nih siapa? Selamat sore. Wahyu 3 ayat 11. Katolik ya Pak Riki ya? Siap, Katolik. Oke, siap. Silakan Pak. Oh. Nah, ini Wahyu 3:14 ya. Kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia, tulislah begini, inilah kata-kata amin, yaitu saksi yang setia dan benar, ciptaan Allah yang pertama. Oh, itu terjemahan aja sih, Pak. Itu pakai terjemahan apa sih, Pak? Coba lihat. Saksi Yehova. Dibilang gitu. Masa? Oh, gitu. Oh, terjemahan saksi Yehova ya. Iya. Konsep pemahaman seksi Yehova dan Sama, Kristen beda, Pak. Jangan disama-samakan. Tadi nih kayaknya terlalu Loh, sama. Kan kalian bilang Syiah dan Islam berbeda. Nah, kami itu malah menyamakan kalian dengan saksi Yehova. Saksi Yehova. Enggak, saksi Yehova beda. Sama ini. Lihat ini. Berarti saya bahwa Syiah dan Sunni adalah satu karena Luka Muhammad. Ini Alkitab. Berarti kalian pakai sistem Alkitab juga Turkiya. mereka. Sunni pun sama dengan Syiah. Gantian. Saya bisa bilang sabar. Gantian, sabar. Lihat ini Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Muhammad. Sebab hari ini di kota Daud telah lahir bagi kalian seorang penyelamat. Sama loh. Iya. Dia adalah Kristus dan Tuhan. Oh, sama. Nah, itu ingat, itu ada kata Tuhan karena mereka tidak meyakini Yesus itu Tuhan. Lah makanya diperiksa original teksnya. Coba diperiksa original teksnya deh. Coba kita lihat. Buka original teksnya kalau gitu. Udah nggak usah banyak ngomong, original teksnya buka.
Coba kita buka Ini siapa orang ini. yang arogan ini? Yang arogan siapa nih? Coba Gak ada yang kita lihat. arogan, biasa aja. Iya, santai aja. Iya, aku tenang, santai. Orang arogan gitu. Tenang aja Bang Amos. Orang Coba ada kita lihat diskusi, dari santai. VOC ya, dari VOC kita lihat Yohanes 13 kita lihat dari VOC. VOC kan pertama kali memperkenalkan Yesus kepada kalian. Kita lihat VOC. Ada Kita lihat ini kuno ini. Nah, ini terjemahan VOC ya. Ini Vanesal. Vanesal itu pedagang VOC yang singgah ke Indonesia sekaligus melakukan penginjilan. Ini ada di Museum Lembaga Alkitab Indonesia ini ada. Nah, ini Yohanes 13 ya. Kita buka coba. Di VOC udah jadi Tuhan belum Yesus? Coba kita buka. Yohanes 13. Mana? Ya, coba kita 13 ya.